Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon izin Ibu Dr. Wati Solihat Sukmawati, MPD. Perkenalkan, saya Manda Amelia dari kelompok 4 akan memaparkan materi mengenai fungsi dan peran dari suatu negara, di mana negara pasti memiliki berbagai peran dan fungsi penting yang menjadi dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan masyarakat. Konsep ini berkembang dari pandangan para filsuf dan juga ahli seperti Johann Locke, Montesquieu, Van Vollenhoven, dan Frank G. Goodenough. Pemahaman terhadap fungsi negara membantu menjelaskan bagaimana kekuasaan dijalankan untuk mencapai tujuan nasional. Pada kali ini, kami akan membahas mengenai fungsi, tujuan, dan teori-teori dari suatu negara menurut beberapa para ahli, para filsuf, dan juga beberapa tokoh-tokoh agama. Di sini ada rekan saya dari kelompok 4, ada Alia Fatma Syifa Gunawan, April Widya Putri, Laras Ayu, Aldi, dan juga Davina Olivia Putri. Baik, selanjutnya kita langsung saja memaparkan fungsi negara menurut para ahli. Silakan. Baik, fungsi negara menurut John Locke membagi fungsi negara menjadi 3, yaitu legislatif, eksekutif, dan federatif. Legislatif berfungsi membuat undang-undang, eksekutif melaksanakannya, dan federatif menangani urusan luar negeri serta keamanan. Locke tidak memasukkan fungsi yudikatif secara terpisah karena ia menganggap pengadilan merupakan bagian dari eksekutif. Pemikirannya menjadi dasar awal teori pembagian kekuasaan modern. Lalu ada fungsi negara menurut Montesquieu merevisi pandangan Locke dengan menambahkan fungsi yudikatif sebagai cabang kekuasaan tersendiri. Dia memperkenalkan konsep trias politika, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Pemisahan kekuasaan ini bertujuan mencegah penyalahgunaan wewenang dan menjaga keseimbangan antar lembaga negara, check and balance. Konsep ini menjadi fondasi utama sistem pemerintahan demokratis di banyak negara termasuk Indonesia. Lalu ada fungsi negara menurut Van Vollenhoven. Van Vollenhoven membagi fungsi negara menjadi 4. Catur praja, yaitu regeling membuat hukum, pestur menjalankan pemerintahan, rechtspraak mengadili, dan politi menjaga keamanan dan ketertiban. Dalam perkembangan selanjutnya, fungsi ini bertambah menjadi 5 bahkan 6, termasuk penyelenggaraan pemilu. Teorinya menunjukkan bahwa fungsi negara semakin kompleks seiring perkembangan sosial dan politik. Langsung saja dilanjutkan. Selanjutnya ada fungsi negara menurut Frank G. Goodenough. Goodenough membagi fungsi negara menjadi 2, policy making atau pembuatan kebijakan dan policy executing, pelaksanaan kebijakan. Menurutnya, pemerintah yang baik harus mengedepankan sistem merit, di mana pelaksanaan tugas dijalankan oleh orang yang ahli dan kompeten. Pandangan ini menjadi dasar administrasi publik modern yang menekankan efisiensi dan profesionalisme birokrasi. Ada juga tujuan negara secara umum. Secara umum, tujuan negara adalah menciptakan kebahagiaan, keamanan, dan kesejahteraan rakyat. Dalam literatur klasik, tujuan ini dibagi menjadi 2, eschatologis atau tujuan spiritual yang hanya terwujud di akhirat, dan mitologis, tujuan duniawi yang dapat dicapai selama negara berdiri. Tujuan negara menjadi pedoman bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan dan strategi pembangunan. Ada juga teori-teori tujuan negara. Beberapa teori penting tentang tujuan negara meliputi 1. Teori otoritas negara, menekankan kekuasaan dan ketertiban. 2. Teori pemeliharaan agama dan kesejahteraan, menekankan keseimbangan spiritual dan material. Yang ketiga, teori kebebasan dan kehormatan, menekankan hak warga negara. Dan keempat, teori perdamaian dunia. Baik, yang selanjutnya ada pendapat dari Lorsan. Lorsan dari Tiongkok kuno berpendapat bahwa negara yang kuat membutuhkan pemerintahan yang sentralistik. Ia menolak rakyat yang terlalu cerdas atau kaya karena dianggap dapat mengancam kekuasaan negara. Tujuan negara menurutnya adalah memperkuat kekuasaan dan menegakkan disiplin untuk menjaga stabilitas politik. Selanjutnya ada pendapat sarjana Muslim, Al-Mawardi, Al-Ghazali, dan Ibnu Taimiyah. Sepakat bahwa tujuan negara adalah menjaga agama dan mensejahterakan rakyat. Negara harus menegakkan hukum Tuhan, menciptakan keadilan, dan menjamin keamanan. Konsep ini mencerminkan sinergi antara nilai spiritual dan tanggung jawab sosial dalam pemerintahan Islam.
Selanjutnya ada pendapat dari Niccolo Machiavelli. Machiavelli berpendapat bahwa kekuasaan adalah sarana utama untuk mencapai kemakmuran dan persatuan rakyat. Pemerintah boleh menggunakan segala cara demi stabilitas negara. 5 ajarannya antara lain, pemerintah harus berwibawa, bersikap tegas, dan tidak terlalu terikat pada norma moral jika itu mengancam tujuan negara. Pandangan ini sering dikaitkan dengan realisme politik. Selanjutnya ada pendapat dari Dante Alighieri. Dante Alighieri menekankan pentingnya perdamaian dunia sebagai tujuan utama negara. Menurutnya, perdamaian dapat dicapai melalui hukum yang serasi dan pemerintahan global yang adil atau World Imperium. Dia percaya kekuasaan yang terpusat di tangan pemimpin tunggal dapat menciptakan stabilitas internasional. Lanjut, ada pendapat Immanuel Kant. Immanuel Kant menekankan kebebasan dan hak asasi manusia sebagai tujuan negara. Ia berpendapat bahwa negara hanya berperan menjaga ketertiban agar rakyat bebas mengejar kesejahteraan mereka sendiri. Teorinya tentang pemisahan kekuasaan memengaruhi banyak konstitusi modern, termasuk Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin hak dan kebebasan warga negara. Tujuan negara Indonesia. Tujuan negara Indonesia terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Baik, dapat disimpulkan bahwa peran dan fungsi negara berkembang dari konsep kekuasaan menuju kesejahteraan dan perlindungan hak warga negara. Pemikiran para ahli menunjukkan bahwa keseimbangan antara kekuasaan, hukum, dan moralitas sangat penting bagi penyelenggaraan pemerintah bagi Indonesia. Pemahaman ini menjadi landasan untuk menciptakan negara yang demokratis, adil, dan berkeadilan sosial. Baik. Sebelumnya sudah disampaikan mengenai teori dan juga fungsi serta tujuan dari suatu negara. Mungkin itu saja yang dapat kelompok 4 sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan katanya Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.